Baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melanjutkan sesi yang kedua. Sebenarnya mau bahas basuh kaki ya, tapi tadi ada bahan yang belum selesai. Oke, nanti kita selipkan di basuh kaki saja. Baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan sesi yang kedua tentang kebenaran sakramen basuh kaki. Ya, ini mungkin merefresh kembali ya. Seperti saya rasa kita semua juga memahami, kita tahu tentang doktrin sakramen basuh kaki ini. Saudara, kita tahu di luar Alkitab ya, ada begitu banyak catatan sejarah yang mencatat mengenai basuh kaki. Ya, ada tradisi di Timur Tengah kuno, itu ada catatan mengenai pembasuhan kaki. Tapi sekali lagi, di awal kita melihat ini bukanlah sakramen. Jadi ini poinnya adalah pembasuhan kaki yang berbeda yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kita sekedar tahu saja. Jadi karena iklim di negara-negara sekitar Laut Mediterania, masyarakat umum mengenakan sendal atau berjalan tanpa alas kaki saat beraktivitas sehari-hari. Akibatnya kaki selalu terbuka dan mudah kotor. Maka jalan membasuh kaki ini boleh dikatakan merupakan tradisi yang biasa dilakukan oleh mereka. Jadi seperti makan dan tidur ini merupakan aktivitas mereka yang hampir tidak pernah diabaikan ya. Nah, pertanyaannya siapakah yang melakukan pembasuhan kaki ini? Ini dikatakan adalah seorang pelayan atau upahan. Bahkan bukan, maksudnya ada kata bukan sebenarnya. Karena saya mau membedakan budak dan pelayan. Kadang-kadang kita kecampur. Nah, kita bisa lihat satu nas firman Tuhan saja di dalam Lukas pasal 15. Lukas 15 ayat yang ke 19 ya. Dan 22. Ayat 19. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Nah, dalam teks ini istilahnya kita kategorikan sebagai pelayan. Jadi ini bukan budak. Nah, budak itu di ayat yang ke-22. Jadi dikatakan, tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatunya pada kakinya. 26 ya, 26. Lalu ia memanggil salah seorang ya, hamba dan bertanya kepadanya apa arti semuanya itu. Jadi boleh dikatakan ini beda. Nah, ini yang dicatatkan di dalam yang kedua tadi. Jadi ini budak, ini pelayan. Jadi sederhananya kalau pelayan upahan itu ya tadi orang upahan bekerja berdasarkan jam. Jadi kalau dia bekerja kayak di luar negeri ya, kalau dia kerja 1 jam ya dibayar 1 jam. Kalau 3 jam ya 3 jam. Tapi kalau hamba ini dia menetap di situ. Karena dia dibeli ya, dia harus takluk kepada tuannya. Ya. Jadi ini yang membedakan pelayan dan hamba. Jadi hamba itu istilahnya menetap di situ. Kalau ini hanya dibayar berdasarkan jam kerjanya. Nah, yang ketiga adalah orang muda ke orang yang tua. Jadi ini digadang-gadang juga boleh dikatakan orang yang belum menikah tentunya ya. Yang pasti statusnya itu rendah.
terhadap orang yang memiliki status yang lebih tinggi. Nah, biasanya mereka akan mandi bersama dan basuh kaki di kolam bersama-sama. Jadi itu seminggu sekali. Jadi mereka bisa ketemu rame-rame. Ya. Tetapi setiap hari mereka biasanya juga membasuh kakinya sendiri-sendiri. Jadi ada yang seorang diri, ada yang berkelompok seolah bersama-sama. Karena tadi mengingat lokasi ya secara geografis di Timur Tengah sana itu sangat kotor sekali ya. Banyak debu dan lain macam-macam. Nah, ini bergeser ya tradisi basuh kaki di Yunani kuno. Dari mana kita tahu? Dari teks sastra dan catatan sejarah Yunani kuno, membasuh kaki juga merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari, sosial bahkan keagamaan mereka. Jadi ini ada 3 contoh saya kutip. Jadi membasuh kaki dan mandi, dari mana kita tahu? Ini dari karya ya Homer, sebuah puisi karya Homer, dikatakan tokoh utamanya Odysseus, dia membasuh dirinya di laut untuk menghilangkan keringatnya. Jadi setelah pertempuran mungkin keringatnya di mana-mana, nah dia ingin mencuci dan membersihkan diri. Maka dia membasuh, dia mandi dan membasuh kaki. Bahkan kakinya juga diirapi dengan minyak. Yang kedua, sebagai bentuk keramahan. Karyanya sama, orangnya juga sama, menunjukkan bahwa membasuh kaki merupakan bentuk umum untuk menyambut orang yang terhormat. Ya, katakan ada namanya setelah Eurykleia membasuh kaki Odysseus yang penuh bekas luka, ia dapat mengenalinya. Nah, yang ketiga ini lebih spesifik. Jadi ini adalah berkaitan dengan ritual keagamaan. Dikatakan bukan hanya tangan dan kakinya sendiri, tetapi juga kaki para pengikutnya ketika ia telah membunuh seseorang. Jadi mutlak seolah-olah ya wajib untuk membersihkan dirinya. Kenapa? Karena di situ dikatakan bahwa kalau dia tidak membasuh kakinya setelah membunuh, itu merupakan sebuah penghinaan kepada para dewa. Jadi istilah lebih sederhana disebut barbar gitu ya. Jadi bak-bak itu biasanya disediakan di depan kuil ya untuk membasuh kaki. Seperti di kuil Aphaia di Aegina Higiene. Nah, ini masih di Yunani kuno, yang keempat berarti ya. Membasuh kaki seringkali menjadi tugas para pelayan perempuan yang dianggap sebagai pekerja kasar. Jadi mengerucut hanya gender istilahnya yang perempuan. Namun jika seorang yang merdeka, yang bebas bukan budak, menawarkan diri untuk membasuh kaki orang lain, hal itu merupakan ungkapan persahabatan yang agung. Jadi bahkan saat di rumah membasuh kaki anggota keluarga yang lebih tua dianggap sebagai bentuk penghormatan. Jadi ini pengecualian. Kalau orangnya menawarkan diri, itu bukan penghinaan, justru itu merupakan sebuah penghormatan. Ya, bahkan dikatakan itu ungkapan sebuah persahabatan yang agung. Dan ini bukan merasa rendah, tapi justru kalau lihat Westpen karya Aristophanes menyebutkan kebanggaan yang dirasakan seorang pria kaya ketika putrinya membasuh dan mengurapi kakinya setelah pulang dari kerja keras harian. Jadi ini terus boleh dikatakan juga dilakukan menjadi tradisi mereka, dan ini dikatakan merupakan sebuah kebajikan yang sangat berharga. Lalu kita mengerucut ya, basuh kaki yang ada di gereja. Jadi selain gereja Yesus Jati, ada gereja yang melakukan basuh kaki. Ya. Cuman bedanya di sini nih ya. Mereka merupakan sebuah upacara yang sifatnya sebagai pengajaran moral saja, atau lebih kepada simbol atau lambang saja. Jadi bukan seperti gereja kita. Jadi kalau yang lain tadi tradisi, sekarang mengerucut masuk kepada gereja. Nah, justru yang dilakukan oleh gereja-gereja yang hari ini ada, seperti di sini ada Roma Katolik, ada kaum Menonet, ini tadi Anabaptis, dan
yang terakhir kita cukup kenal ya, gereja Advent, mereka juga ada basuh kaki. Tapi sekali lagi berbeda dengan gereja kita. Jadi mereka hanya bersifat istilahnya simbolis, bahkan lebih kepada pengajaran moral saja. Misalkan ada Roma Katolik, di situ setahun satu kali pada waktu Kamis Putih biasanya dipilih, dicari 12 uskup. Kalau nggak ada ya 12 orang miskin. Karena mengikuti seolah-olah model daripada Tuhan Yesus. Murid Yesus istilahnya cuma 12 orang. Jadi mereka memilih 12 orang yang dianggap dan dibasuh kaki. Jadi tidak semua jemaat itu memperoleh pembasuhan kaki. Kalau gereja sejati semua tanpa kecuali harus basuh kaki. Nah mungkin sebelum ke sini ya, nanti saya selipkan bagian yang tadi. Kenapa terjadi masalah yang demikian? Satu gereja melakukan, satu gereja tidak. Bahkan cenderung makin ke belakang makin banyak yang aneh-aneh. Makin ke belakang makin bervariatif, makin banyak denominasi. Dulu saya masih ingat pendeta Christian almarhum. Waktu jadi ketua itu sudah ada 300 denominasi gereja. Kemarin ada guru Kanaan juga nanya, kenapa Pak Pendeta? Siapa itu? Pak Agung itu. Kenapa bisa beda-beda? Nah kita bisa telusurin saudara. Ingin menelusuri mengajak Bapak Ibu jalan-jalan ya. Ke dimensi waktu yang lampau. Jadi kalau kita browsing di internet, kita akan mengetahui ada kitab, boleh dikatakan yang namanya Didache. Ya. Apa ini? Ini merupakan kitab pendamping dari ritus ibadah Kristen purba. Nah isinya tentang apa? Isinya tentang etika Kristen dan peraturan gereja yang kemungkinan ditulis abad pertama. Ya. Penulis sebenarnya nggak jelas siapa yang bikin. Ya. Dan kalau kita compare dengan Alkitab King James itu justru seolah-olah dia jauh lebih tua versinya ya. Maka ada 3 hal ini yang kita bisa lihat dan simpulkan bersama-sama. Jadi yang pertama penulisnya juga tidak jelas. Meskipun kalau kita lihat, saudara lihat ya. The Didache ya. Pengajaran 12 rasul. Jadi sebenarnya ini bukan 12 rasul. Pasti bukan 12 rasul. Dan dari mana? Karena kalau saudara nanti lihat ini salah satu pasal-pasal yang saya tampilkan. Ini diedit terus. Jadi ini yang menyebabkan doktrin itu bergeser. Bahkan bisa hilang. Kan kalau ini rasul mustahil. Jadi aneh-aneh. Jadi ini istilahnya tidak jelas siapa penulisnya. Tapi tadi ya kemungkinan dia tulis di abad yang pertama. Tetapi justru boleh dikatakan isinya banyak bertentangan dengan Alkitab. Jadi karena itu yang kedua otoritasnya dia jauh lebih rendah dibanding Alkitab. Jadi ada agama atau orang Kristen sendiri lah ya. Orang Kristen sendiri ada gereja. Alkitab kita misalkan terbitan LAI. Dan dia punya Alkitab sampingan. Ada beberapa gereja punya. Nah gereja kita nggak punya Alkitab sampingan. Nah ini seolah-olah ada kitab sampingan. Nah kitab sampingan ini jauh otoritasnya lebih rendah daripada Alkitab. Tapi ada sisi yang lain yang kita bisa lihat apa? Nah, karena dia memuat petunjuk, istilahnya rekam jejak. Ada catatan mengenai baptisan dan peraturan-peraturan gereja, basuh kaki, doktrin-doktrin itu istilahnya ada di situ. Jadi kita bisa pakai itu sebagai bukti bahwa sebenarnya geser itu ya ada sebabnya, bukan tahu-tahu gereja itu menyimpang demikian ya. Nah, saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu salah satu pasal-pasal
yang notabene menurut saya aneh, bertentangan dengan ajaran Rasul. Ya. Misalkan di Dake pasal 9 poin kelima, tidak seorang pun di antara kamu boleh memakan atau meminum jamuan Ekaristi, perjamuan kudus ya, kecuali orang-orang yang dibaptis dengan nama Tuhan. Sampai sini benar kan? Karena tentang hal ini Tuhan telah berkata, janganlah kamu memberikan makanan yang suci kepada anjing. Di Dake pasal 7 mengenai baptisan, baptislah dengan cara seperti ini. Setelah apa-apa yang kami katakan terdahulu, baptislah dengan nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dengan air yang mengalir. Masih oke kan? Ayat 7.2, apabila kamu tidak mendapatkan air yang mengalir, baptislah dengan air yang lain. Bila memungkinkan dengan air dingin, jika tidak dengan air panas. Mulai ya, tidak peduli ya pakai air apa. Ya. Nah ini yang ketiga, jika keduanya tidak kamu dapati, maka kucurkanlah air ke kepala 3 kali dengan menyebut nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini sudah bergeser. Tadi bilang kalau ada air ya semestinya bolehlah ya cari air yang mengalir, di situ mungkin dibenamkan dalam nama Tuhan Yesus. Tapi kalau nggak ada air pakai dingin apa-apa. Kalau nggak ada dingin pakai panas nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada dingin panas ya sudahlah pakai air apa aja lah. Kucurin aja nggak apa-apa. Nah ini terekam di catatan atau buku ini. Nah sebenarnya kalau kita, saudara boleh cari sendiri ya, nanti boleh dikatakan banyak sakramen yang harusnya teguh menjadi turun-temurun dipegang menjadi kebenaran bagi gereja, jadi menyimpang semua. Karena seolah-olah geser, ini boleh, diperlebar semua. Saudara. Nah sekarang kita lihat bersama-sama. Baik sakramen baptisan maupun basuh kaki, ini yang membedakan antara gereja Yusati dan gereja pada umumnya. Ya, kita tahu bahwa Tuhan Yesus mengutus, ayatnya klasik ya, Matius 28 ayat 19 hingga 20. Jadikan semua bangsa muridku ya, dan baptislah mereka. Jadi untuk diutus untuk membaptis. Maka ini menjadi seperti kronologis. Bagaimana murid-murid diutus untuk membaptis, lalu benar-benar ya Yesus terangkat ke surga zaman Rasul. Dan Alkitab mencatat zaman Pentakosta Rasul Petrus membaptis. Setidaknya sekali baptisan cukup banyak ya, 3.000 orang. Lalu bertambah, tiap hari bertambah banyak. Dan singkat cerita gereja itu tutup. Kalau diistilahkan kita buka toko, lalu nggak ada pengunjung, kita tutup. Tapi tidak permanen. Jadi mungkin tahun depan, mungkin 5 tahun depan, mungkin 10 tahun depan buka lagi. Nah singkat cerita sebenarnya analoginya gitu. Ya. Jadi gereja Rasul itu secara drastis turun. Sampai boleh dikatakan Yohanes penatua di Pulau Patmos mati. Jadi kemungkinan tahun 97 dieksekusi. Sebenarnya mau dipotong ya. Tapi sangat tua sekali, udahlah biarin saja mati. Jadi dia mati tidak seperti rasul-rasul lain. Dia sendirian saja di sana, mati tua di Pulau Patmos. Nah singkat cerita ketika mati, nah itu gereja berubah. Nah ekstrim, gereja yang Tuhan dirikan berubah jadi setan. Karena ajaran Nikolaus, ajaran Bileam, ajaran Isabel itu dicatat di kitab Wahyu masuk. Bahkan di situ ada tahta iblis. Ada jemaat iblis. Karena rasul-rasul sudah mati semua. Nah ini yang dikhawatirkan rasul-rasul. Awas ajaran palsu, nabi-nabi sudah ke seluruh dunia. Nah singkat cerita, secara sejarah tahun 156 zaman Montanus, ajaran gereja itu sudah menyimpang. Ini kan tadi menyimpangnya pelan-pelan. Ada yang mungkin segini, ada mungkin segini. Nah singkat cerita, kalau berdasarkan pengalaman sejarah, kita bisa temukan tahun 150 itu Roh Kudus sebenarnya sudah meninggalkan gereja. Dan itu boleh dikatakan sudah
Tidak ada kebenaran lagi. Maka walaupun kalau kita lihat ya, ada begitu banyak produk-produk gereja yang bermunculan, sebenarnya itu bukan produk kebenaran. Karena Roh Kudus sudah meninggalkan mereka. Contoh, Tritunggal salah satunya. Hari ini kebalik. Semua gereja yang pro atau menganut paham Tritunggal mengatakan yang tidak percaya Tritunggal bidat. Jadi gereja sejati tidak percaya, dianggap sesat oleh mereka. Padahal sebenarnya kita bisa telusuri jejaknya. Tritunggal itu muncul tahun berapa? Jadi kalau tahun 150 saja sudah tidak ada kebenaran, semua produk yang lahir setelahnya sudah pasti bukan otentik. Karena Rasul sudah mati. Murid-muridnya juga sudah hilang di peredaran. Lalu singkat cerita tadi, tutup tokonya. Nah singkat cerita kalau lihat sejarah, tahun berapa? 1917 gereja itu buka kembali. Maka kalau saudara baca di 10 dasar kepercayaan, gereja kita itu memulihkan. Karena dulu rusak. Hanya Alkitab disimpan oleh Tuhan yang berharga. Walaupun sebenarnya yang nyimpen juga bukan istilahnya orang yang dikehendaki Allah kan. Sama logikanya seperti peralatan bait suci yang ada di bait Salomo. Akhirnya dirampas kan oleh Babel. Ditaruh di mana? Ditaruh di kuil Babel, tapi aman di sana. Nah kuil Babel kan orang kafir, dia nggak percaya. Tapi semua peralatan itu istilahnya ada di sana. Nah singkat cerita di sini juga sama. Bahwa ketika gereja Rasul, Alkitab ada nggak? Nggak ada. Maka Alkitab mengatakan di dalam pasal berapa? Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 42 kayaknya ya. Tuh, mereka bertekun dalam pengajaran Rasul. Jadi nggak ada Alkitab zaman dulu. Zaman dulu itu yang dibaca oleh Tuhan Yesus itu hanya Taurat, Zabur atau Mazmur ya, dan nabi-nabi. Perjanjian baru belum ada. Bagaimana gereja pada saat itu bertumbuh? Ajaran Tuhan itu istilahnya nguap. Tuhan naik ke surga, mereka juga lupa sebenarnya. Karena kenapa? Karena waktu Yesus ada nanti soal basuh kaki ya. Tuhan Yesus bilang apa? Yang aku lakukan hari ini kau tidak tahu. Tapi kelak engkau akan tahu. Artinya banyak pengajaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, murid-murid itu blank. Tapi heran ya, kok di sini dikatakan bagaimana mungkin mereka itu bertekun dengan ajaran Rasul. Faktanya bisa. Dulu ada rekaman begini? Nggak ada. Kita mengatakan mereka dikategorikan sebagai orang-orang yang tidak terpelajar. Para nelayan saja. Tapi kok mereka justru seolah-olah pengajarannya dipegang erat oleh jemaat mula-mula. Dari mana? Nah kita tahu ini ayat 42 kan. Kalau pasal awal, di ayat awal itu ada pencurahan Roh Kudus. Nah Roh Kudus itulah yang berperan untuk mengingatkan kembali mereka. Sehingga mereka ingat lagi perkataan Tuhan Yesus. Sehingga itulah yang diajarkan, itulah yang diberitakan. Dan itulah yang menjadi pedoman bagi jemaat mula-mula. Nah saudara, kita kembali lagi. Saya keliru terus ini saudara. Kita lihat akhirnya singkat cerita buka kembali muncul gereja sejati. Nah tentu ini modelnya sama. Jadi di atas kertas kita tahu kebenarannya ya. Jadi kebenaran gereja kita itu bukan dibangun di atas Paul W, Barnabas, Cang. Ya, bukan. 3 perintis itu, Cang Lingsa, bukan. Dari sini saudara. Karena kita lihat bersama-sama secara umum, secara tradisional,
tiga sakramen di GIS itu ada perjamuan kudus, ada basuh kaki, ada baptisan air. Ada tiga syarat yang kita tahu, ada teladan Tuhan Yesus atau contoh, ada perintah daripada Tuhan Yesus, ada berhubungan dan kaitannya dengan keselamatan. Tapi kalau begini ada sedikit masalah. Masalah ini mana? Masalahnya bagaimana dengan kasih? Kasih ada nggak teladan? Oh, Yesus mengasihi. Oke? Lalu ada perintah nggak? Oh, ada. Perintah untuk saling mengasihi. Oke? Lalu ada keselamatan nggak? Oh, kalau kita nggak punya kasih, nggak ada gunanya. Seperti gong yang gemerincing kan? Bahkan dalam perumpamaan Matius pasal 25, ada kambing, ada domba, itu bicara tentang kasih. Kalau nggak punya kasih, kita masuk neraka. Artinya ada berhubungannya dengan keselamatan. Nah, kenapa kasih ini tidak dikategorikan dengan sakramen? Maka untuk membedakan itu kita mesti tambah. Namanya liturgi yang kuning ya. Jadi itu yang bedakan. Jadi kalau baptisan ada liturgi ya? Ada. Kalau perjamuan kudus ada. Kalau basuh kaki ada. Kalau kasih ada nggak? Nggak ada. Karena saya mengasihi, tidak ada liturgi. Ada misalkan pengemis minta-minta, kasih aja. Gak perlu. Nah, liturgi ini adalah tanda di luar, upacara. Tapi ada efek rohani, tanda lahiriah, tapi efeknya itu di dalam. Nah, semuanya itu ada di dalam tiga sakramen ini. Nah, mengapa ini penting, ini gak dipahami oleh gereja-gereja pada umumnya. Bagi kami, bagi gereja Sejati, nah inilah yang disebut sakramen. Sakramen itu misteri. Kalau ditarik-tarik, ini adalah wahyu khusus. Ini adalah kebenaran yang disembunyikan oleh Tuhan. Sehingga tidak semua orang tahu ini. Jadi kalau di kita, istilahnya di kitab Alkitab, ada kebenaran yang sifatnya umum, ada yang khusus. Nah ini itu adalah yang khusus. Kalau di luar ada ya, ada dokter umum, ada dokter spesialis. Berkat pun juga ada. Berkat secara umum tidak peduli beragama nggak beragama, ada dapat. Contohnya apa? Hujan, panas, itu berkat umum. Tuhan nggak pandang bulu. Tapi ada berkat khusus. Surga nggak semua orang bisa masuk surga, khusus. Ya, Roh Kudus khusus, ada khusus. Nah, dalam hal ini, inilah kebenaran khusus yang diberitakan kepada umat-umat yang percaya. Nah, kenapa menjadi berkhasiat? Nah, kalau di sini sebenarnya ini skema ya. Jadi ada garis kuning di belakang, sebenarnya itu gabungan. Jadi kenapa bisa berkhasiat? Karena terdiri dari aspek ini, saudara. Ada manusia, ada Roh Kudus. Yang ketiga, ada firman Allah. Tanpa ini semua simbolik. Sama seperti gereja lain. Justru ada ini yang membedakan. Mereka tidak ada ini. Sehingga mereka simbolik. Nah, justru karena ada ini, maka apa yang kita lakukan sekarang ada kuasanya. Ada khasiatnya. Jadi kalau kita melakukan baptisan air, maka sungguh-sungguh seperti kata Petrus. Kalau memberi diri dibaptis, maka dosa mereka akan dihapuskan. Dosa mereka akan disucikan. Kenapa? Karena ada ini. Jadi konkretnya bagaimana? Konkretnya misalkan saya anggap pendeta Silas. Ya, atau saya membaptis orang. Ada manusianya? Nah, manusianya itu tentu saja syaratnya tadi apa? Orang yang baptis, pembaptis harus menerima Roh Kudus. Maka pendeta yang baptis harus ada Roh Kudus. Berarti dua aspek ini. Yang ketiga, ada firman Allah. Artinya baptisannya itu cara pelaksanaannya seperti yang tadi saya bahas di sesi pertama. Kalau itu benar terjadi, apa yang terjadi? Baru ada kuasanya. Kita dapat melihat ya misalkan ya. Dalam 1 Korintus 6 ayat 11. 1 Korintus 6 ayat yang ke-11. 1 Korintus 6 ayat 11.
Saya akan bacakan. Dan beberapa orang di antara kamu demikian dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu dikuduskan, dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Ini maksudnya. Kan kita bisa dapat istilahnya disucikan, dikuduskan, dibenarkan. Jadi orang yang berdosa dapat 3 macam ini. Kenapa bisa dapat ini? Karena ada ini. Kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan ada roh Allah. Jadi artinya tadi, ketika saya membaptis, di dalam nama Tuhan Yesus membaptis untuk pengampunan dosa. Itu ada dalam nama Tuhan Yesus. Ada roh Allah di dalam saya, ada kebenaran firman Tuhan. Nah, itulah yang membuat itu berkhasiat. Kenapa berkhasiat? Karena itu adalah pesan Tuhan sendiri sebenarnya. Kita lihat ya. Kita terimalah Roh Kudus. Kalau ada Roh Kudus di sini. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Jika kamu menyatakan dosa orang, tetap ada dosanya, tetap ada. Sama seperti tadi. Begitu saya baptis dalam nama Tuhan Yesus untuk pengampunan dosa. Ada Roh Kudus, maka ini benar-benar itu dosanya itu diampuni. Jadi bukan lambang. Sama seperti boleh dikatakan segala sakramen. Nah, gereja lain tidak punya pandangan ini, saudara. Maka ini disebut sebagai lambang. Justru sebenarnya saya mendorong, saya hanya mengingatkan saja kepada mungkin setiap kita. Khususnya mungkin pejabat, gereja, kita punya kepentingan di situ. Kalau rapat, waktu meeting tentang baptisan itu harusnya benar-benar. Karena ada kuasa yang diberikan Allah kepada gereja. Karena efeknya sampai ke sini nanti. Kalau kita sembarang menggunakan kuasa yang diberikan Allah kepada gereja, artinya baptis orang sembarangan, kita salah. Kadang-kadang kita tahu banyak ya, ada orang mau nikah, ya, gak pernah datang, tahu-tahu datang 2 bulan, baptis tuh, habis nikah hilang. Atau kadang-kadang gereja, ya seneng aja pokoknya. Nah prosesnya ke sana semerampangan. Katekisasi misalkan harusnya kalau di Singapura lama tuh. Kita pernah kerja sama bagaimana mau membaptis orang. Hampir setengah tahun tuh. Jadi 10 dasar kepercayaan itu dipretelin. Mau tiap minggu datang. Kadang-kadang baru 2 dibaptis. Gak pernah kebaktian. 2 kali katekisasi dibaptis. Waktu saya tugas di Bandung, kalau 10 kali pertemuan katekisasi, kalau dia bolong 1, dia tidak baptis. Tunggu tahun depan. Tapi kadang-kadang kita orang timur ya, budaya timur kadang-kadang suka gak enak. Gak apa-apa lah nanti setelah baptis saja. Habis baptis hilang. Nah ini kuasa yang diberikan Tuhan kepada gereja. Maka kita mesti strict benar-benar menjaga ini. Karena kalau ini gagal, tidak ada lagi korban untuk menghapus dosanya. Yesus mati hanya 1 kali, bukan 2 kali. Kalau dia mati 2 kali, dikatakan dia murtad, kata Ibrani. Dan kalau sudah murtad, bisa nggak dia balik lagi pendeta? Bisa nggak dia terima Roh Kudus lagi? Saya sih nggak percaya. Kenapa? Karena Alkitab kasih tahu. Kita lihat Ibrani pasal 6. Sebenarnya bahasa Inggris melek komputer.
Saya bacakan saja ya pakai. Dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Kalau bahasa Inggris ayat yang ke-4. Ayat yang ke-6, namun yang murtad lagi tidak mungkin. Kalau Inggris itu misalnya ayat yang ke-4 ya, dikatakan impossible. Jadi mustahil. Karena Roh Kudus itu roh terakhir yang Tuhan kasih kepada kita. Dia itu bukan istilahnya tinggal lalu kabur begitu. Dia itu menetap berdiam. Bukan kayak saya hari ini misalkan ke Banjar lalu hari Senin saya pulang. Itu bukan menetap. Jadi saya itu seolah-olah orang Banjar tinggal di sini menetap. Nah artinya kalau dia menetap sampai bisa kabur sebenarnya nggak mungkin. Apalagi ini. Itu sama dengan halnya menginjak-injak anak manusia. Nah kenapa? Karena tadi Tuhan sudah mati, dia tidak gunakan kesempatan dengan baik-baik. Dosanya sudah diampuni, ya. Tapi dia tidak peduli apapun. Nah, jadi clear ya. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa sebenarnya lebih cocok ada 4. Ya. Jadi ada teladan, ada perintah, ada keselamatan, ada liturgi di situ. Ya. Kalau itu dilakukan maka ada khasiat. Nah kenapa? Karena ada manusia, ada Roh Kudus, ada firman Tuhan. Ini berperan bersama-sama. Jadi ketika dibaptis, sungguh-sungguh orang itu mendapatkan khasiatnya. Nah sekarang balik basuh kaki di dalam Alkitab. Ini hanya tercatat di dalam Alkitab. Ini juga bukan sakramen. Karena selalu orang, saya beberapa kali kasih kesempatan orang misalkan senior atau aktivis, coba bawain basuh kaki, biasanya suka kebingungan gitu ya. Kenapa? Karena mungkin berpikir hanya tercatat di dalam Injil Yohanes pasal 13. Tapi kalau saudara lihat itu banyak sekali basuh kaki sebenarnya. Tetapi memang basuh kaki ini bukan sakramen. Jadi pembasuhan kaki sebelum tidur, sama seperti kita mungkin ya ada budaya cuci tangan. Nah, kalau mereka cuci kaki sebelum tidur. Atau kalau kita dari mall apalagi zaman Covid ya. Jadi kita sudah pergi jauh, kita mau sterilisasi, kita mau agak higienis, kita cuci tangan, cuci kaki, bahkan pakaian semua kita tanggalkan. Baru kita tidur. Nah ini juga sama. Yang kedua ini disediakan untuk para tamu. Ya, jadi orang Israel biasanya tidak membasuh kaki mereka sebelum mereka tidak akan menjadi budak untuk selama-lamanya. Maksudnya jadi orang Israel biasanya tidak. Karena kan berarti kan jadi statusnya rendah tadi. Seolah-olah kalau dia membasuh kaki terus jadi budak terus begitu, bukan orang merdeka. Nah maka ada satu buku yang pernah saya baca ini di luar ya. Konon yang membasuh kaki itu adalah orang justru di luar, bukan orang Yahudi. Bahkan itu perempuan gitu. Yang ketiga, basuh kaki keagamaan. Jadi sebelum melayani tangan dan kaki juga istilahnya dicuci. Yang ketiga, istri membasuh kaki suaminya. Jikalau orang mau membasuh kaki artinya ia siap menjadi istrinya. Singkat cerita ini adalah kasus Abigail dengan Raja Daud ya. Nah, Abigail siap untuk menjadi istri daripada Raja Daud. Jadi boleh dikatakan ini semacam kode ya. Atau yang kedua ini ya gambaran istilahnya hubungan suami istri. Bahkan ada catatannya dalam kebudayaan Israel kalau ada pemakaman, ada yang berduka itu dilarang keras untuk membasuh kaki. Karena nanti pasti akan berakhir dengan hubungan seks. Itu ada catatan, saudara boleh lihat bersama-sama.
Nah, yang terakhir, basuh kaki ini sebagai simbolis. Jadi menggambarkan pembalasan terhadap orang fasik, penghakiman Tuhan dan penghiburan untuk orang benar. Nah, implementasinya basuh kaki itu bisa diri sendiri maksudnya para tamu, bisa ke junior, senior, yang tadi ya sebelum menikah. Statusnya yang pasti rendah ke tinggi, nggak bisa kebalik. Istri kepada suami. Nah, sekarang masuk ranahnya kepada sakramen. Jadi tadi boleh dikatakan dari luar ya, dari Timur Tengah, dari Yunani, lalu catatan Alkitab, tetapi bukan sakramen, tapi di sini mulai ya masuk ke dalam sakramen. Di pasal 13 ayat pertama, sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa, sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahnya. Jadi ada perkataan Yesus telah tahu. Tahu apa? Nah, kalau saudara baca ayat 1, ayat 2, ayat 3, Yesus tahu 3 hal. Tahu saatnya tiba untuk beralih kepada Bapa. Yang kedua, tahu Bapa menyerahkan segala sesuatu. Dan yang ketiga, tahu dia datang dari Allah dan akan kembali kepadanya. Jadi boleh katakan ini bisa satu sesi sendiri ya. Jadi saya skip saja sekedar informasi. Tapi poinnya di sini, Tuhan mengasihi muridnya. Nah, kata mengasihi sini agapesen. Jadi kalau kita benar-benar mencari arti secara letterleknya, ini tuh besar sekali maknanya. Karena ini dikatakan merupakan kasih yang sangat besar. Seperti ya, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Di Ibrani juga sama. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang. Jadi boleh dikatakan menyelamatkannya dengan sempurna. Jadi secara totalitas, mati-matian. Nah, itu istilahnya persamaan katanya ya kalau cari di dalam Alkitab. Nah, kita lihat bersama-sama. Ayat tadi mengatakan sama seperti ia, masih ayat 1 ya, senantiasa mengasihi murid-muridnya. Siapakah murid-murid di sini? Jadi ini menunjukkan apa? Ini adalah merujuk kepada orang-orang yang sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Karena ini nanti berujung kepada basuh kaki. Artinya siapa yang dibasuh kaki? Apakah semua orang yang ada di situ? Karena kalau saudara baca tadi di ayat 1 mengadakan perjamuan di situ, itu bukan perjamuan 2-3 orang. Itu perjamuan besar sekali sebenarnya. Tetapi Yesus melakukan basuh kaki itu ingin menunjukkan ya sesuatu. Maka dia mengasihinya itu mengasihi dalam batasan murid-muridnya. Jadi ini adalah istilahnya murid-murid Yesus sendiri, 12 rasul itu. Dan yang pasti ini konfirmasi yang bagus. Mereka masih hidup di dalam dunia. Masih hidup di dalam dunia. Nanti merujuk kepada sakramen. Karena ada orang yang ekstrim. Alkitab juga ada catatan ya. Kita lihat 1 Korintus pasal yang ke 15. Ya 29. Kita lihat sih. Apakah
faedahnya, manfaatnya ya. Perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati. Jadi seolah-olah kalau itu adalah sakramen, ada tuh orang yang sudah mati pun dibaptis. Hari ini lebih gila lagi ya. Terakhir boneka apa itu? Yang Blackpink itu. Dibaptis semua itu. Jadi dogi dibaptis, binatang dibaptis, semua dibaptis. Ini mayat pun dibaptis, itu bukan dimandikan, dibaptis Alkitab bilang. Nah maka ini konfirmasinya bagus sekali Tuhan Yesus itu. Dia mengasihi muridnya siapa ini? Nah muridnya itu adalah muridnya 12 murid. Karena yang berjaman di situ banyak. Dan 12 murid itu tuh masih hidup semua. Nah Yesus mengasihi sampai kepada kesudahannya. Nah ini bagus sekali. 1 Tesalonika 2 ayat 16. Karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya. Dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Ini ada kata sepenuh-penuhnya. Nah kata mengasihi sampai kesudahannya itu berarti itu. Dia itu benar-benar mengasihi muridnya sepenuh-penuhnya. Totalitas. Maka ini adalah kebenarannya. Tuhan Yesus akan melakukan segala-galanya untuk orang yang menjadi miliknya yang masih hidup. Kadang-kadang kita khawatir ya, kita hidup gimana, anak nanti gimana, sudah tua misalkan ya, nanti masa depannya bagaimana, ada sakit, ada penyakit. Nah saudara, tidak usah khawatir. Nah, kita mengatakan, kalau kita menjadi milik Tuhan, Tuhan itu totalitas. Kalau di perjanjian lama juga ada. Ya, kematian orang benar itu berharga. Artinya apa? Kalau kita jadi orang benar itu di mata Tuhan itu wah nilainya berharga sekali. Maksudnya Tuhan itu tidak akan membiarkan orang yang benar di matanya itu mati sia-sia. Ya, belum lama ada kejadian ya pesawat India crash. Ya. Hanya satu misalkan yang selamat. Jadi bisa saja begitu. Yang lain mati. Yang lain binasa. Tapi karena dia mungkin adalah orang benar di matanya, Tuhan tidak begitu saja membiarkan dia mati sia-sia. Jadi perkataan Tuhan ini maknanya sebenarnya dalam sekali saudara. Nah ayat 2-nya, mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Nah ini yang tadi katakannya ada perjamuan. Jadi ini bukan perjamuan biasa, tapi ini adalah perjamuan yang besar. Ya. Sinoptik hanya melihat yang luar, tetapi Injil Yohanes itu membahas yang ada di dalam hati. Maka dia bisa melihat kok ada setan membisiki, kok ada setan masuk ke hati Yudas. Artinya fokus tulisan daripada penulis itu adalah yang dalam. Kalau 3 Injil, Matius, Markus, Lukas, itu yang di luar. Jadi setan itu bisa meletakkan pikirannya, setan itu bisa masuk ke dalam hatinya. Dan Yudas masuk area kegelapan itu. Dan apa yang terjadi di ayat 31, Yesus akan dimuliakan, Yesus memberikan perintah mengasihi yang lain. Nah ini menariknya di mana? Menariknya ini dikatakan ketika Yudas kabur, Yudas pergi. Yesus baru ngomong ini. Artinya apa? Kalau Yudas ada di situ nggak kabur, firman ini nggak keluar. Artinya apa? Artinya perintah saling mengasihi ini hanya berlaku untuk milik Tuhan Yesus yang masih hidup. Ini maka dikatakan apa? Sebagai perintah yang baru. Benar nggak? Ada perintah yang baru. Kita boleh cek ya. Perintah yang baru. Kenapa disebut perintah yang baru? Berarti yang dulu nggak ada. Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-34. Tuh. Aku memberikan perintah baru.
Yaitu supaya kamu saling mengasihi. Pertanyaannya, kenapa mengasihi disebut sebagai perintah yang baru? Bukankah di perjanjian lama ada kasih? Ada. Kalau ada, kenapa ini baru? Ya, kalau sederhananya di dalam perjanjian lama itu hanya satu arah. Kenapa? Karena ada hukum. Gigi ganti gigi, mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Jadi boleh dikatakan nggak bisa saling itu dua arah. Jadi kalau ini diterjemahkan secara prinsip Alkitab, ini itu berkaitan dengan apa? Ini tuh berkaitan dengan kasih yang benar. Alkitab mengatakan kita harus mengasihi, tapi di atas kebenaran. Artinya hari ini kita bisa mengasihi nggak orang-orang dunia? Nggak bisa. Mana bisa? Kita mengasihi dia. Dia mana bisa mengasihi kita? Nggak bisa. Hanya satu arah saja. Kalau dia bisa mengasihi, emang kasihnya dia benar sesuai Alkitab? Kagak. Jadi artinya perintah ini hanya bisa dieksekusi di dalam Tuhan itu sendiri. Saudara seiman. Maka kalau kita sungguh-sungguh kata Alkitab, ini saudara kita siapa? Orang Kristen di luar saudara kita. Yesus pernah dicari mama papanya. Orang-orang tanya, Yesus mau cari tuh saudara-saudaramu. Kamu kan Yesus ya? Siapa saudaraku? Siapa orang tuaku? Mereka yang mengikuti firman Tuhan. Ya, kalau kita hari ini saudara dan saya dibaptis yang benar semua sesuai Alkitab, kita saudara. Orang Kristen itu beda dengan imannya dengan kita. Bagaimana bisa saudara? Mereka hanya satu Tuhan. Tuhannya mungkin sama, tapi tidak satu iman. Kita Sabtu, dia Minggu. Bagaimana saudara? Kalau Minggu ikuti perintah siapa? Ya kalau kita mau jujur, kan saudara. Tapi memang kita nggak cari musuh ya, kita bukan berarti mau tonjok-tonjokan ya, bukan. Tapi jelas konsep Alkitab di sini. Bagaimana mungkin? Ini karena ada Yudas kabur. Yudas dikuasai setan, hidup dalam kegelapan. Alkitab berkata, gelap dan terang mustahil bisa bersatu. Jadi kalau saling mengasihi bisa? Nggak bisa. Jadi kadang-kadang ada orang terlalu baik. Kadang-kadang saya suka bercanda sama Pak Sila. Kau ini aku bilang, jangan jadi orang itu lebih baik daripada Tuhan Yesus. Kadang-kadang bisa offset maksud saya. Tuhan Yesus bilang sebenarnya nggak perlu dikasih. Tapi kadang-kadang kita nggak enak. Jadi sebenarnya sesuka kita itu sebenarnya kasihnya. Bukan berdasarkan Alkitab. Kalau seperti Yudas, Yesus kasih, kagak. Karena dia dikuasai, dirasuk oleh si jahat. Ekstrimnya ya, bisa nggak kita mengubah setan itu bertobat jadi malaikat kembali? Nggak bisa. Nah kalau begitu apapun yang kita lakukan sia-sia. Kalau mungkin dia masih dibisiki oke lah. Tapi sudah masuk ke dalam. Maka ini kabur. Nah Yesus baru mengatakan, hai murid-murid, aku memberikan perintah baru kepada engkau. Supaya kamu saling mengasihi. Nah saudara, kita lihat bersama-sama. Nah ini poin rohaninya. Ayat yang keempat. Dia bangun dan keluar dari perjamuan. Bangkit dari tempat duduk sebagai orang yang penting atau guru. Artinya ia punya kuasa dan ingin memberitahu posisinya. Akan tetapi di sini Yesus menanggalkan jubahnya dan meletakkan seperti yang dia lakukan dalam hidupnya, yaitu memberikan nyawanya. Ini saya cepat saja ya saudara. Mengambil kembali untuk menerima seperti catatan Lukas atau boleh dikatakan seperti perkataan Paulus di dalam Roma pasal 8 ketika membahas Roh Kudus. Akan barang siapa meminta dia akan menerima. Nah, apa yang dilakukan Yesus sama seperti itu ya. Artinya Yesus sebagai Tuhan dan Guru meninggalkan tempat duduknya, tahtanya ya, maka otomatis dia menjadi sama
dengan muridnya. Sehingga dia mengambil kain, ya ini posisi seperti hamba. Jadi ini pengajaran rohaninya demikian ya. Jadi Yesus bangkit dari duduk, menunjukkan dia itu guru, menunjukkan posisinya. Ya. Tapi setelah itu dia meletakkannya, jubahnya. Jubah ini adalah jubah yang diterima sebenarnya baptisan. Yang kita juga punya, kita harus jaga sampai Tuhan Yesus datang. Jangan sampai jubah yang dipakai oleh Yesus ini, yang dipakai oleh kita. Karena kita dibaptis, kita mengenakan jubah pakaian. Ini sama persis dengan yang dikenakan oleh Tuhan Yesus. Ya, dari di sini kita bisa melihat posisinya berubah. Sekarang jadi hamba karena dia mengambil kain dan mengikatkannya di pinggang. Yang keenam, ayat keenam, Petrus pada waktu itu tidak mau dibasuh kaki. Kita tahu ya. Jadi ayat 6, maka sampailah ia kepada Simon Petrus, kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Apakah engkau akan membasuh kakiku? Ini sebuah penekanan tapi juga terkejut. Beneran istilahnya begitu ya. Karena tadi di awal tradisi Timur Tengah, Yunani, Yahudi itu nggak ada demikian. Semua itu orang bawah. Tapi ini gurunya, orang besar, rabi. Tapi dia mau membasuh kaki. Jadi boleh dikatakan maka beneran. Ya, ayat 7 dilanjutkan. Apa yang aku perbuat, nah ini ya, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Sebenarnya ini bukan satu perkara, tetapi setidaknya ada 3 perkara. Ini segmen lain lagi. Tapi intinya adalah kapan dia tahu? Ketika Roh Kudus datang, nah dia tahu. Maka ini salah satu tadi yang sebut. Dia tuh gak ngerti. Tapi kelak engkau akan mengetahuinya. Ayat 8, kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jadi Petrus menolak untuk dibasuh bahkan selama-lamanya. Ini adalah double negosiasi. Tidak istilahnya begitu ya. Enggak mau istilahnya ya. Suatu hal yang mutlak untuk dibasuh dan Petrus menolak. Jadi ini merupakan sebuah keharusan tapi Petrus kekeh enggak mau. Akhirnya Tuhan kasih kartu as istilahnya. Katakan jika tidak dibasuh tidak akan mendapat bagian dalam aku. Nah tentu saja ini bicara tentang tanah warisan. Ya, kalau pakai rema itu adalah sesuatu bagian yang berharga sekali. Ayat 9-10 ini mungkin slide terakhir ya. Ayat 9-10 kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan jangan hanya kakiku saja tetapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya karena ia sudah bersih. Seluruhnya juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Tidak bersih, tidak semua itu mengerucut kepada Yudas tadi. Dari sini kita bisa melihat ini poin intinya. Hubungan istilahnya baptisan dengan basuh kaki. Jadi waktu Petrus mendengar penjelasan Yesus, ia ingin seluruh tubuhnya itu dibasuh. Dia sudah mandi, ini baptisan, ini katanya persis sama istilahnya yang tercatat di dalam Titus pasal 3 ayat 5 tentang permandian kembali baptisan air. Dia bersih seluruhnya. Dan sekarang dia hanya perlu membasuh kakinya saja. Maka maknanya ada 3 ini ya. Baptisan merupakan dasar yang mutlak dan basuh kaki adalah hubungan persekutuan dalam aliran waktu. Ini ada hubungan erat sekali. Dan ini merupakan sebuah keharusan. Baptisan merupakan dasar yang mutlak. Ini sama ya. Kesambung ayat yang ketiga ya. Baptisan itu terbuka untuk semuanya. Siapapun yang bertobat dan percaya dapat dibaptis. Basuh kaki adalah untuk suatu kelompok tertentu, yaitu mereka yang sudah dibaptis dan masih hidup. Jika mati tidak perlu. Ini yang saya katakan di awal tadi. Jadi boleh dikatakan waktu saya di Manado sebenarnya banyak yang tertarik dengan doktrin kita. Bahkan sebenarnya mau terima doktrin,
mau dalam hal ini basuh kaki. Pak pendeta, boleh nggak basuh kaki saja? Dia udah baptis di gerejanya. Tapi gerejanya nggak ada basuh kaki. Nah, boleh nggak basuhnya saja? Nggak usah baptis lagi. Nah, berdasarkan ayat ini nggak bisa. Karena menurut konteksnya ini berkaitan dengan baptisan. Jadi ini nyambung. Dan yang kedua, dia harus masih hidup tadi. Kalau dia sudah mati, dia nggak perlu dibasuh kaki. Misalkan ada tuh di Batam, habis baptis, apa yang terjadi? Kecelakaan. Tapi untungnya tidak mati ya. Anggap habis baptis pulang dari pantai kecelakaan mati. Nah, itu nggak perlu dibasuh kaki. Dan pasti masuk surga. Tapi kalau dia masih hidup, dia harus. Tapi kalau dia basuh kakinya dulu, nanti baptisannya belakangan, nggak bisa dibalik. Ya. Karena tadi muridnya itu sudah dibaptis. Jadi murid-murid Tuhan Yesus sendiri itu dibaptis, saudara. Jangan pikir murid Yesus, rasul-rasul dibaptis, enggak. Dibaptis. Kan di situ ada perjamuan. Kalau enggak baptis, bagaimana mereka bisa makan perjamuan? Memang simpatisan boleh makan perjamuan kita? Kalau kita katakan tidak boleh baptis, berarti hari ini juga orang lain boleh baptis. Enggak baptis boleh makan. Pasti baptis, dan Alkitab catat Yesus membaptis murid-murid. Nah, setelah baptis, nah di sini basuh kaki. Baru bisa menerima perjamuan kudus. Jadi yang dilakukan gereja ini persis seperti Alkitab. Bukan ide pribadi pendeta, bukan majelis pusat. Tapi ini kebenaran khusus, ini misteri, ini sakramen yang diberitahukan oleh Tuhan Yesus kepada para hambanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mungkin ke belakang, siapa yang mau ya? 5 menit? Boleh ya? Sorry, nanggung. Oh, makanya break snack. Ada break snack ya. Sorry, kita istirahat, kita berdoa.